Oke kawan-kawan, balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya kunjungan gua ke salah satu pemain kontes dan juga sudah cukup berpengalaman lah di dunia kontes SNI ya khususnya. Jadi dia ini kebetulan kemarin waktu gua ngadain acara, dia ini salah satu dewan jurinya. Nah, jadi maksud kedatangan gue pengen banyak belajar gitu kan. Kita khususnya nih teman-teman yang nonton, biar pada paham gitu kan, ada ilmu yang didapat. Ini orangnya udah ada di samping gua ya, Bang Rere. Halo Bang Eri, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nama asli siapa Bang? Daniel. Nih ya, kalau teman-teman yang tahu Instagramnya Rere Alfauzi Rere ya. Iya. Ya, nama aslinya tuh Bang Daniel. Nah, pertanyaan pertama nih Bang. Nih, to the point aja nih. To the point aja. Iya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke. Itu yang penting dulu dah. Iya, silakan. Bang Rere, ini yang pertama. Jadi waktu kontes Bang Rere itu kapan sih pertama kali bawa ikan gitu, ngikutin kontes gitu? Itu kapan tuh? Kalau tahunnya tahun berapa ya? Saya udah agak lupa. Yang jelas kontes pertama saya itu di Purwokerto. Purwokerto? Iya, di kampus Sudirman kalau nggak salah ya. Dan tropinya pun tidak pakai tropi, waktu itu masih pakai medali. Nah, ciri khas kontes di situ terakhir yang berlaku untuk standar kontes di Kerontel itu ikan yang disebut sekarang itu king kerontel. Itu ikan terakhir ya, yang sudah masa aktifnya habis di SNI, karena memang ikan itu jarang. Itu saya ingat saya sih, Bang Erik, kontes pertama ya. Oh gitu. Jadi itu pertama kali ya lagi turun kontes itu di Purwokerto, teman-teman. Jadi waktu itu tahunnya lupa, tahun berapa itu, sekitar lupa lah ya. Tahun berapa itu lupa lah. Nah, terus Bang Rere, pertanyaan kedua nih. Buat prestasi Bang Rere nih, yang terakhir prestasi terbaik lah ya, prestasi terbaik lah selama kontes itu di mana Bang? Kontes terbaik di Sumatera, daerah Sumatera khususnya di Medan. Saya waktu itu memperebutkan di Botimon, di Rantau Prapat, memperebutkan juara umum 1 unit motor NMAX ya, yang sempat viral lah. Itu gengsi yang menurut saya kontes yang sangat mendebarkan ya, sebagai seorang jasa joki lah ya, jasa joki yang dipakai, yang dipercaya sama orang, harus mendapatkan juara umum di 1 event kontes kayak gitu. Oke, mantap. Dan yang kedua terakhir pas kemarin penutupan tahun di Palembang dan di Medan di acara Red West. Itu di dua event itu kita sapu bersih, alhamdulillah Juara umum. Itu ya prestasi terakhir yang terbaik menurut saya. Terus gini Bang Rere, menurut Bang Rere nih, di dunia percupangan gitu, siapa sih orang yang paling berjasa gitu menurut Bang Rere ya kan? Terus jadi bisa dikasih tahu alasannya kenapa gitu. Kalau menurut saya, bicara orang yang lebih berjasa di dunia percupangan, tentunya orang yang ya boleh dibilang tua dalam pengalaman, dalam ilmu pengetahuan di bidang cupang. Ada beberapa memang teman sekaligus guru sekaligus panutan di
apa ya, di dunia percupangan khususnya ada beberapa, apakah saya perlu sebutkan namanya nggak nih kira-kira Bang Erik? Ya boleh Bang, jadi Boleh. biar kita tahu gitu siapa aja sih orang-orang yang berjasa gitu Ya, kan di dunia percupangan gitu, karena kan kita teman-teman yang di sosial media kan taunya yang hanya ini aja kan, masih banyak sebetulnya ya orang-orang lama yang belum kelihatan gitu. Jadi kalau menurut saya sebagai pemain cupang yang menurut saya lama, yang paling lama ya dalam dunia kompetisi nih ya, dalam dunia cupang, yang menggeluti dunia cupang, yaitu salah satunya Abah Edi, Abah Kamil, Bang Agung, Bang Boy, terus lagi ya pokoknya banyak lah. Tahu sendiri juri-juri di SNI itu orang-orang yang lama, kita bisa sebutkan salah satu persatunya. Tapi menurut saya pribadi, dengan adanya beliaulah, dengan adanya kreatif dia, sampai saat ini kita bisa menikmati yang namanya itu kompetisi standar nasional SNI. Itu menurut pandangan saya pribadi. Kembalikan ya kepada rekan-rekan di luar sana, saya nggak tahu sudut pandang mereka seperti apa ke beliau-beliau, tapi itu menurut pribadi saya ya, kayak gitu Bang Erik. Oke. Nah terus Bang, mau nanya lagi, jadi kenapa nih harus cupang gitu, terjun di dunia cupang? Kenapa nggak ke yang lain kan, ikan neon tetra ada lohan gitu, kenapa pilih cupang gitu jadi sampai saat ini gitu? Jadi gini, kalau untuk masalah ke usaha ya, khususnya cupang, ada 3 hal yang saya tanamkan dalam cupang. Ya banyak yang orang nggak tahu nih sebenarnya, kalau menurut saya banyak orang yang nggak tahu. Dulunya memang basic saya di ikan hias, bukan di cupang. Saya dulu lah masa-masa saya lepas sekolah gitu, berapa puluh tahun yang lalu. Cupang itu ternyata ada 3 hal yang kita harus tahu. Pertama, cupang itu ada nilai ekonomis, nilai bisnisnya ada. Itu pertama. Kedua, cupang ini ada nilai hobi. Ini yang sangat sulit ya dalam usaha. Ada tertanam di situ nilai hobi. Kalau orang udah hobi, untuk harga saya rasa tidak akan pernah jadi masalah. Yang lebih penting, yang ketiga, ada nilai untuk bisa berbaginya Bang Erik. Berbagi, saya kasih contoh. Kemarin saya adain beberapa kali santunan. Kita bukan orang yang banyak duit, tapi ikan yang kita bisa jadikan untuk mendonasikan buat yang lebih membutuhkan. Itu Bang Erik. 3 hal yang saya tanamkan itu dalam cupang. Makanya buat teman-teman di luar sana, saya rasa mereka juga akan tahu dan bisa menikmati hasil cupang saat ini gitu Bang Erik. 3 hal. Jadi kita nih jadi berbagi itu nggak harus dengan uang gitu ya Bang ya? Betul. Jadi dengan ikan cupang gitu kan, jadi silaturahmi pun makin terbuka gitu. Betul. Oke, gitu teman-teman tuh. Ya contohnya gini deh, misalnya Bang Erik nih buka satu usaha yang kesannya lebih mewah material. Masa Bang Erik mau berbagi donasi material ente lelangin? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Dan di situ tidak ada kesan orang hobi untuk mendonasikan sebagian rezekinya, karena kan kita melelang ini dengan ikan yang ada dasarnya hobi. Jadi orang tuh mau beramal baik, tapi dia tertanamnya dari hobi dulu. Wah, hobi sama ikan ini, jadi dia tutup mata Bang Erik. Beda dengan usaha-usaha yang lain. Itu yang saya demen dari cupang tuh. Terus satu lagi nih Bang Rere, pertanyaan terakhir nih, menurut Bang Rere bagaimana nih percupangan di Indonesia kita ke depannya gitu kan? Apakah bakalan terus berkembang? Apakah bakal turun lagi ntar kayak lohan gitu, mendem, itu gimana Bang pendapatnya? Kalau pendapat saya pernah berkata dulu di zamannya IG itu belum ada pemain IG yang main cupang ya, masih di zaman Facebook, yang masih itu pun harus masuk grup ke KCHI. Saya ingat perkataan saya sampai jadi perdebatan tuh, sampai didebat sama orang Surabaya. Saya pernah berkata begini Bang Erik, dibikin status, yang namanya jenis ikan hias termasuk cupang itu tidak akan pernah sepi sebelum isi dunia kiamat. Itu pernah jadi perdebatan. Nyatanya sampai saat ini cupang semakin
maju melesat, semakin diakui dunia, dan dari jenisnya pun sudah tidak bisa terhitung. Tapi kembali lagi ke belakang Bang Eri, cupang akan maju selalu, akan harganya bisa bersaing itu dengan adanya standar kontes baik ABC, baik SNI. Itu Bang Erik menurut saya. Nih, perbedaan cupang ikan standar dan bukan cupang standar. Kenapa sih saya bilang cupang bisa turun naik atau seperti kayak Bang Erik katakan seperti lohan dan sebagainya lah. Iya, betul. Karena turun naiknya itu diukur dengan kompetisi Bang Eri. Prestasi. Dengan kompetisi, dengan adanya kompetisi. Dengan ada kompetisi. Karena apa? Endingnya dari sebuah hobi, Bang Erik awalnya berdasarkan dari hobi dong. Hobi, betul. Nggak ujuk-ujuk main cupang langsung kompetisi, tidak Iya, dong. agak. Nah, endingnya kan pasti, gue mau main ikan kontes deh. Ya, menurut saya selagi ada standar kontesnya baik ABC dan SNI, saya rasa cupang di Indonesia maju terus. Bahkan tambah maju, itu menurut saya Bang Erik. Pandangan saya pribadi ya. Kayak gitu. Iya, memang waktu pasti teman-teman juga kan kalau main ikan cupang kan dari hobi dulu kan, seneng dulu gitu. Nah, kalau kita main cupang hobi doang kan kadang ya ada rasa jenuh juga gitu. Ya kan, paling nggak apa gitu. Ya mau nggak mau kita ya terjun di kompetisi. Cari Jadi ya. iya, jadi di kompetisi itu nanti bakal dunia baru lagi tuh. Ketika terjun di dunia ya Bang ya. Iya, Dunia betul, kompetisi itu wah ternyata dunia kompetisi ini begini gitu. Lebih menantang. Jadi ada prestasi ya Bang yang dituju di situ. Benar. Ada target. Jadi kita nih main cupang nggak cuma pelihara. Nggak jadi hiasan mata aja gitu kan. Hiasan mata aja. Jadi ada tujuan yang harus segera dicapai gitu ya Bang Rere ya. Benar Bang Erik, benar. Setuju saya. Jadi untuk simpelnya ya, jawaban simpel saya mungkin bukan terakhir tapi ini pesan buat rekan-rekan di mana saja berada. Jadi jangan pernah berputus asa dalam menggeluti satu hobi apapun bentuknya gitu kan. Karena terlebih ini yang kita mainkan ini adalah kesannya ada hobi nih. Jadi saya yakin apapun bentuknya kalau kita tetap fokus, tetap istiqomah, pasti akan membuahkan hasil. Jadi jangan pernah putus asa. Buat teman-teman, selagi ada kompetisinya, selagi ada standarnya, saya rasa cupang tidak akan pernah ada matinya Bang Eri. Itu pesan saya. Oke, jangan lupa diingat tuh pesan-pesannya dari Bang Rere ya. Itu ya Bang Rere ya. Benar. Ya, itu tadi segenap profil dari beliau ya, Bang Rere atau Bang Daniel disebutnya. Ya oke, itu aja dari kita. Nanti pokoknya ikutin terus ya di channel gua. Nanti kita bakal ngebahas selanjutnya dengan mengenai kontes SNI gitu. Oke, thank you, mantap.